Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Ahmad Rivaldo, Muhammad Najib Fatoni, dan saya sendiri Anhar. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dampak Kemajuan Barat Dunia Islam dan Respon Islam terhadap Peradaban Barat Modern. Pada masa Renaissance, Eropa meneliti jalan untuk menuju kemajuan. Mereka mengalami masa kebangkitan. Berbagai keberhasilan dicapai oleh mereka. Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492 Masehi. Vasco dan Gama menemukan Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi. Karena dua penemuan ini, maka bangsa Eropa menghindari monopoli lalu lintas perdagangan yang dikuasai umat Islam. Pada waktu itu, bangsa Eropa menghadapi sebuah kekuatan yang dipandang mereka masih kuat. Kekuatan itu adalah kerajaan Turki Utsmani. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerajaan Turki menjadi negara adikuasa dalam beberapa tahun lamanya. Sistem perdagangan mereka menguasai jalur perdagangan yang menghubungkan timur dan barat. Beberapa penemuan yang menjadikan bangsa-bangsa Eropa melampaui umat Islam adalah sebagai berikut. Bangsa-bangsa barat berhasil menciptakan mesin uap. 2. Bangsa-bangsa barat mampu menciptakan teknologi perkapalan. 3. Teknologi senjata militer. Tumbuhnya semangat nasionalisme dunia Islam dan tumbuhnya partai untuk kemerdekaan negaranya. Bangsa-bangsa Eropa yang telah maju dalam segala bidang sengaja melakukan perbuatan kekuasaan terhadap kaum muslimin. Pihak yang paling dirugikan adalah Turki Utsmani. Melihat kemajuan yang dicapai bangsa Eropa, Turki menyadari bahwa kaum muslimin telah tertinggal jauh. Oleh sebab itu, mereka melakukan pembaruan caranya dengan belajar dengan bangsa-bangsa Eropa. Pembaruan dilakukan dengan cara pemurnian ajaran agama. Pemurnian ajaran agama dilakukan karena beberapa alasan, di antaranya bahwa Islam telah mundur dari peradaban dunia. Penyebabnya karena umatnya tidak menjalankan agama sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Untuk itu, sikap beragama mereka harus diluruskan, di antaranya gerakan yang hendak melakukan pemurnian agama adalah gerakan Wahabiyah yang dipelopori Muhammad Abdul Wahab. Gerakan Wahabiyah yang dipelopori Muhammad Abdul Wahab pada 1703 sampai 1787 Masehi di Arabia. Syekh Waliullah 1703 sampai 1762 Masehi di India. Gerakan Sanusinya yang dipimpin oleh Said Muhammad Sanusia di Afrika Utara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Rivaldo. Silakan. 2. Belajar dari peradaban barat. Penguasa Turki banyak mengirim para pelajar ke negara-negara Eropa. Mereka dikirim ke Prancis dan Inggris. Begitu pula penguasa Mogul India. Mereka melakukan studi untuk mengambil ilmu bangsa Eropa. Setelah kembali ke negerinya, mereka harus mengembangkan apa yang mereka dapat dari Eropa. 3. Gerakan penerjemahan buku-buku Eropa ke dalam bahasa Islam. Gerakan pembaruan dilakukan secara tidak sadar masuk dalam dunia politik. Untuk itu, beberapa gerakan tersebut berusaha mengambil alih kekuasaan dari penguasa lama dengan dalih melakukan reformasi dan revolusi. Mereka memaksakan keinginan gerakannya untuk berkuasa di wilayah-wilayah gerakan. Dari gerakan ini timbul semangat pan-islamisme (Persatuan Islam Sedunia). Tokoh yang pertama kali menggagas pan-islamisme dalam Islam adalah Jamaluddin Al-Afghani. Selanjutnya, gagasan pan-islamisme meluas ke seluruh negeri-negeri Islam. Akan tetapi semangat pan-islamisme meredup seiring dengan kekalahan Turki
dalam Perang Dunia I. Di Mesir, gerakan nasionalisme tumbuh berdasarkan persamaan bahasa. Gerakan ini merebak ke Syria, Libanon, Palestina, Irak, Hijaz, Afrika Utara, Bahrain, dan Kuwait. Para cendekia yang berada di wilayah-wilayah tersebut memiliki cita-cita untuk menyatukan Arab dalam satu negara Arab. Namun cita-cita mereka tidak dapat tercapaikan. Di Indonesia muncul partai ini dipelopori oleh HOS Cokroaminoto. Selanjutnya muncul beberapa partai seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Soekarno, Partai Pendidikan Nasional PNI baru yang didirikan Muhammad Hatta, dan Partai Muslim Indonesia (Parmusi) yang didirikan oleh Muchtar Lutfi. Gerakan-gerakan partai ini tumbuh dan berkembang untuk mewujudkan cita-cita melepaskan diri dari penjajahan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadif Fatoni. Saya di sini untuk melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya. Kemerdekaan negara-negara mayoritas Islam. Adanya semangat nasionalisme mengantarkan beberapa negara Islam melepas diri dari cengkeraman penjajahan. Negara mayoritas Muslim pertama yang mampu melepas diri dari penjajahan Barat adalah Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Indonesia melepaskan diri dari penjajahan Jepang. Negara Islam kedua yang berhasil memerdekakan diri adalah Pakistan pada tanggal 15 Agustus 1947. Pakistan memerdekakan diri dari penjajahan Inggris. Presiden pertama Pakistan adalah Muhammad Ali Jinnah. Selanjutnya dapat memerdekakan diri secara formal adalah Syria, Jordania, dan Libanon pada tahun 1946. Kemerdekaan juga dicapai Mesir dan Irak tahun 1932. Namun kemerdekaan tersebut hanya secara formal, sedangkan penguasaan politik masih berada di tangan Inggris. Mereka baru merasakan kemerdekaan secara nyata tahun 1958. Respon Islam terhadap peradaban Barat modern. Sudah saatnya kaum muslim di negara-negara berkembang bersikap kritis untuk melawan wacana global yang diproduksi Barat, termasuk wacana globalisasi yang selama ini diterima sebagai sesuatu yang niscaya harus dikritisi secara tersembunyi. Sebuah ideologi yakni non-liberalisme yang dampaknya terhadap pembunuhan ekonomi rakyat sangat luar biasa. Memang patut untuk disayangkan sikap beberapa kaum muslim yang mengaku berpikir liberal, tetapi sesungguhnya mereka telah menjadi terbaratkan, misalnya saat mereka ramai-ramai menolak penerapan syariat Islam di Indonesia. Yang mereka tawarkan tidak lain dan tidak bukan adalah syariat liberal yang jauh lebih menghancurkan bangsa ini. Karena syariat liberal pada dasarnya adalah pembuka dan sekaligus legitimasi rasional atas berbagai bentuk mutakhir penjajahan Barat atas negara berkembang termasuk Indonesia. Kesimpulan dampak kemajuan Barat atas dunia Islam yaitu untuk menuju kemajuan mereka mengalami masa kebangkitan. Berbagai keberhasilan dicapai oleh mereka. Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492 Masehi. Vasco da Gama menemukan Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi. Karena dua penemuan ini, maka bangsa Eropa menghindari monopoli lalu lintas perdagangan yang dikuasai umat Islam. Respon Islam terhadap peradaban Barat modern yaitu kaum muslim di negara-negara berkembang bersikap kritis untuk melawan wacana global yang diproduksi Barat, termasuk wacana globalisasi yang selama ini diterima sebagai sesuatu yang niscaya harus dikritisi karena tersembunyi sebuah ideologi yakni non-liberalisme yang dampaknya terhadap pembunuhan ekonomi rakyat sangat amat luar biasa. Sekian dari kelompok kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.